Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Timnas Lovers, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dengan menonton video ini, sifat optimis itu masih ada, percaya diri masih ada, karena dalam video kali ini saya akan nyatakan bahwa skor 4-0 itu masih bisa dikejar. Itu merupakan satu skor yang tidak aman. Jadi untuk memudahkan pemahaman kita tentang hal ini, maka video ini saya akan bagikan kepada 3 bagian. Pertama, apa yang saya panggil sebagai psikologis skor. Psikologis mengejar ketertinggalan. Kedua, bahagian teknis. Bagaimana cara teknisnya. Ketiga, contoh dan sejarahnya. Oke, apakah itu psikologis skor? Dalam konteks laga kandang tandang tapi stadion yang sama yang sedang dialami timnas sekarang ini, skor yang telah berlaku adalah 4-0. Jadi saya tidak akan mengimbau skor imbang karena keputusannya Indonesia gagal skor jadi 0. Jadi kebiasaannya di final ada 6 skor yang berakhir dengan salah satunya 0, yaitu 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. Skor 1-0, 2-0, 5-0, 6-0 adalah skor yang aman. Loh, gimana itu? Jadi kenapa 3-0 dan 4-0 tidak aman? Nah, di sini saya akan ceritakan. Ini bocoran ilmu kepelatihannya. Oke, 1-0 aman bagi pihak yang leading. Kita menganggap diri kita sekarang Thailand ya. Kalau saya sudah leading 1-0, pulang dari laga pertama, saya akan tetap latihan. Dalam latihan psikologisnya adalah kita masih harus tetap bertahan. Siapa tahu kita bisa pertahankan 1-0 sudah cukup untuk juara. Tapi pada masa yang sama kita juga harus meningkatkan keunggulan untuk mematikan apa yang dinamakan sebagai killing the game. Itu untuk 1-0. Jadi ada unsur kesiagaan. 2-0 pun hal yang sama. Unsur kesiagaan masih ada. 5-0 aman karena mental lawan sudah lumpuh. Karena dalam tempo 90 menit kalau kita bagikan mengejar 5, maksudnya sudah sangat suntuk masanya. Tiap-tiap 18 menit harus ada skor 1. 6-0 sudah terlalu aman bagi pihak yang leading. Tapi 3-0 dan 4-0 kalau kita perhatikan sejarahnya bagaimana PSG leading 4-0 lawan Barcelona bisa kalah 6-1 dengan skor di menit akhir. Kemudian Liverpool tertinggal 3-0 atas AC Milan yang penuh bintang di final Liga Champions 2005 masih bisa mengejar. Kemudian Liverpool sekali lagi versus Barcelona yang juga penuh bintang, ketertinggalan mereka di Nou Camp 3-0, berjaya dibalas dengan skuad yang nggak ada Muhammad Salahnya, nggak ada Mane-nya, nggak ada Firmino-nya. Coba, jadi saudara-saudara, skor 3 dan 4-0 tidak aman karena ada unsur lengah, kelekaan. Kita sudah overconfident. Jadi latihan kita, karena latihan ini masih penting loh saudara-saudara. Karena usai laga sudah ada pemain yang cedera, sudah ada yang dapat kartu kuning. Jadi latihannya harus lebih intensinya lebih tinggi. Jadi psikologinya juga lebih tinggi. 3-0 bermaksud para pemain dan pelatih akan memikirkan bahwa nanti pihak yang lawan itu sudah terpukul. Tapi sebenarnya tidak. Justru motivasinya masih ada. Dan motivasi 3-0, 4-0 ini bertambah karena mainnya nanti akan dimainkan di stadion yang sama. Stadion yang sama berarti tim yang tertinggal sudah tahu di bagian mana di dalam lapangan hijau itu mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Jadi itu saudara-saudara ya. 1-0, 2-0 aman buat Thailand. 3-0, 4-0 keterbalikan, tidak aman. Karena dari segi psikologis mereka akan nanti ada kelekaannya. Oke, sekarang teknis. Teknis pertama, saya rasa Sintayong harus lebih tahu lah daripada saya. Yang pertama, jangan dulu mainkan Ricky Kambuaya. Mainkan Egy Maulana Fikri dekat dengan Witan Sulaiman. Kalau strikernya nanti Irfan Jaya atau Ramai Rumaikik, maka Witan dan Egy boleh melakukan true pass sesama mereka dulu, baru memberikan kepada striker. Kenapa hal ini terjadi? Karena saya yakin di final kedua Manuel Bir akan main. Manuel Bir adalah seorang pertahanan yang posisinya diambil oleh Philip Rollel barusan. Dua-duanya pasti main. Jadi kalau ini yang menjadi defense, maka Indonesia harus pegang bola dulu baru through kepada striker. Kalau yang kayak kemarin enggak. Karena kemarin Manuel Bir enggak ada, jadi Pitiwat yang bermain di samping siapa itu? Tristando dan Philip Roller. Itu yang pertama, mainkan Egy dahulu. Di paruh kedua kalau mau kelajuan, mainkan Ricky Kambuaya. Karena tujuannya adalah memberikan kejutan kepada Thailand. Kalau skor 1-0 di paruh pertama, 3 gol lagi di paruh kedua itu bisa. Oke. Kedua, tidak usah terlalu menjaga Terasil Dangda.
Tirasil Dangda ini saudara-saudara, perannya sekarang udah kayak Ruud van Nistelrooy. Sudah tidak ada syutingnya, sudah tidak ada dribblenya, sudah nggak ada. Dia di situ atas namanya saja, supaya pertahanan lawan 2 atau 3 akan berada dekat dengan dia. Coba perhatikan saudara-saudara, ya. Irianto terlalu dekat dengannya. Elkan Bagot di paruh masa kedua juga masih dekat dengan dia. Sebetulnya tidak perlu. Karena itulah Bodin dan Philip Rollel bisa masuk dari samping. Kalaulah pertahanan yang menjaga Tirasil Dangda itu kita berikan untuk menjaga Rollel dan Bodin Pala ya, pasti 2 gol Thailand itu tidak akan terhasil. Pasti tidak akan terhasil. Jadi biarkan aja Tirasil Dangda. Dan kalau dia diganti, pasti diganti dengan Supacai. Supacai bukan satu ancaman. Karena posisi Supacai itu dikawal oleh Asnawi Mangku Alam. Asnawi pasti, dan saya lihat di leg pertama, Asnawi menang semua duel dengan Supacai. Jadi ini secara teknisnya. 2 ya. Pertama, mainkan dulu Egy. Kedua, Tirasil Dangda nggak usah dikawal. Ketiga, Elkan Bagot. Nah, untuk perlawanan intensitasnya tinggi seperti ini, Elkan Bagot kita tidak butuhkan. Karena nanti untuk set piece, Thailand ada Manuel Bir, Philip Rollel, dan Tristan Do yang juga relatif tinggi. Jadi Elkan Bagot gak usah dulu main. Oke, jadi sekarang ini kita beralih ke contoh teladannya supaya semangat timnas naik. Saudara-saudara, saya ambil Liverpool sebagai contoh terbaik untuk timnas ikuti. Karena Liverpool dan timnas mempunyai kesamaan yang sangat banyak. Sama-sama pakai kaos merah. Sama-sama pakai lambang burung. Satu Garuda, satu lagi burung. Entah apa, elang atau something begitu saja. Kedua, yang ketiganya semangatnya, never walk alone. Liverpool di seluruh Merseyside itu never walk alone dia. Kalau dia never walk alone, Indonesia juga never walk alone. Dengan 270 juta pendukung. Jadi semangat 2 tim ini. Nggak ada bintang besar. Pakai pemain muda. Pakai pemain yang biasa-biasa aja. Masih bisa. Di Liga Champions final 2005 di Istanbul, Liverpool tertinggal 3-0. Dari tangan AC Milan yang ada Maldini, yang ada Crespo, Sidorf, Pirlo, Dida, Shevchenko, Thomasson, Kakak, entah siapa lagi, semuanya bintang. Tapi Liverpool masih bisa mengejar 3-0. Karena apa? Mental dan semangat. Mental dan semangat saudara-saudara. Jadi hal itu tidak mustahil untuk bisa dicapai. Lawan Barcelona sebelum Liverpool jadi juara tahun 2019. Liverpool juga tertinggal 3-0. Adanya Messi, adanya Jordi Alba, Luis Suarez ya di kubu Barcelona. Tapi Liverpool tanpa Mane, tanpa Firmino, tanpa Salah masih bisa menang di Anfield 4-0. Padahal di paruh masa pertama cuma skor 1 gol. Jadi saudara-saudara, be positive. Victory belongs to who believe the most. Oke? Jadi salam sejahtera saya ucapkan. Semoga besok, kalaupun tidak juara, kita puas hati menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.